Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Mainingsih dengan NIM 64114211114 dari Rombel IUP Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menerangkan tentang Islam kemodernan dan keindonesiaan bab 17, yaitu keharusan pembaruan pemikiran Islam dan masalah integrasi umat. Dorongan untuk membahas masalah ini merupakan konstatasi bahwa umat muslim di Indonesia sekarang telah mengalami kemandekan kembali dalam pemikiran dan pengembangan ajaran-ajaran Islam dan kehilangan psychological striking force dalam perjuangannya. Maka umat Islam pun dihadapkan dengan sebuah dilema apakah akan memilih menempuh jalan pembaruan pada dirinya ataukah akan mempertahankan dilakukannya usaha-usaha ke arah integrasi itu. Tidak bisa dibersatukannya antara keharusan pembaruan dan integrasi ialah kenyataan bahwa bila suatu inisiatif pembaruan telah diambil oleh sebagian umat, maka sebagian yang lain akan bereaksi kepadanya. Berkali-kali sejarah telah membuktikannya. Saat ini populasi Islam di Indonesia termasuk tinggi. Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok daerah di Indonesia, bahkan sampai ke daerah-daerah yang dulunya tidak mengenal agama, dan menjadi salah satu agama utama di Indonesia bersama dengan yang lainnya. Masyarakat juga dari kalangan atas mulai memperhatikan, namun tetap menjadi pertanyaan, sejauh manakah ide-ide dan pendapat-pendapat dari para pemimpin tersebut dalam perkembangan Islam? Ataukah semua itu hanyalah adaptasi sosial karena perkembangan politik di mana kalahnya komunis memberikan kesan kaum beragama yang menang? Pernyataan tersebut bisa dijawab dengan meletakkan pertanyaan berikut. Sampai dimanakah mereka tertarik kepada organisasi-organisasi Islam? Mereka hanya sedikit peduli. Sisanya, secara terang-terangan sama sekali tidak tertarik terhadap organisasi-organisasi Islam. Sehingga sikap mereka dapat dirumuskan menjadi Islam yes, Partai Islam no. Jadi, jika partai-partai Islam merupakan wadah ide-ide yang hendak diperjuangkan berdasarkan Islam, maka jelaslah bahwa ide itu tidak efektif dan telah kehilangan dinamika. Diperburuk lagi dengan image yang buruk oleh petinggi-petinggi Islam di masyarakat. Misalnya, kebanyakan orang yang korupsi adalah orang Islam. Kuantitas versus kualitas. Mutu lebih penting daripada jumlah. Umat Islam justru lebih mementingkan jumlah daripada mutu. Persatuan lebih menjamin tercapainya suatu tujuan daripada perpecahan. Tetapi dalam prosesnya, persatuan itu harus disadari oleh ide-ide yang dinamis untuk dapat terwujud. Betapapun, dinamika lebih menentukan daripada statisme, sekalipun yang terakhir ini meliputi jumlah besar manusia. Umat Islam baru-baru ini tidak dapat berkembang karena mereka menutup mata akan adanya kecacatan pada diri mereka dan tidak berusaha memperbaikinya. Memang sudah lama kita ketahui bahwa jumlah yang sedikit namun berkualitas tentunya lebih baik daripada jumlah yang banyak namun tidak memiliki kualitas sama sekali. Selanjutnya adalah liberasi pandangan terhadap ajaran-ajaran Islam. Jika kita telah memutuskan hendak melaksanakan pembaruan di kalangan umat, dari manakah kita memulainya? Dari ungkapan seseorang bernama Andre Bevere, dapat dipahami bahwa pembaruan harus dimulai dengan dua tindakan, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional dan mencari nilai-nilai yang berorientasi ke masa depan. Untuk itu diperlukan suatu proses liberalisasi. Proses itu dikenakan terhadap ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan Islam yang ada sekarang ini. Proses ini menyangkut proses-proses lainnya, seperti yang pertama, sekularisasi. Sekularisasi di sini tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme. Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah setiap bentuk liberating development. Proses pembebasan ini diperlukan karena umat Islam akibat sejarahnya sendiri tidak bisa membedakan nilai-nilai Islam, mana yang transendental dan mana yang temporal. Islam menjadi senilai dengan tradisi. Banyak yang menyalahpahami
bahwa menjadi Islami sama dengan menjadi tradisionalis. Hal ini menjadi cukup umum, karena membela Islam menjadi sama dengan membela tradisi. Karena hal itulah, maka timbul kesan bahwa kekuatan Islam adalah kekuatan tradisi yang bersifat reaksioner. Kacamata hierarki inilah yang telah membuat kaum muslimin tidak sanggup mengadakan respon yang wajar terhadap perkembangan pemikiran yang ada di dunia dewasa ini. Jadi, sekularisasi di sini dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya. Lebih lagi, sekularisasi dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Tetapi, apa yang terjadi sekarang bahwa umat Islam telah kehilangan semangat ijtihad tersebut. Pandangan yang wajar dan menurut apa adanya kepada dunia dan masalahnya secara otomatis harus dipunyai oleh seorang muslim sebagai konsekuensi logis dari tauhid. Pemutlakan transendensik semata-mata kepada Tuhan harus melahirkan desakralisasi pandangan terhadap selain Tuhan. Sebab sakralisasi kepada sesuatu selain Tuhan itulah yang dinamakan syirik. Maka sekularisasi itu sekarang memperoleh maknanya yang konkret, yaitu desakralisasi terhadap segala sesuatu selain hal-hal yang benar-benar bersifat ilahiyah, yaitu dunia ini. Yang kedua adalah intellectual freedom atau kebebasan berpikir. Di antara kebebasan perseorangan, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapatlah yang paling berharga. Dalam silang pendapat dan ide, bahkan kesalahan dapat bermanfaat untuk memancing keluarnya jawaban yang paling benar. Nabi sendiri menyatakan bahwa perbedaan pendapat di kalangan umatnya merupakan rahmat. Karena tiadanya pikiran-pikiran yang segar, kita telah kehilangan psychological striking force. Karena tidak ada seseorang dengan pikiran bebas yang memusatkan perhatiannya kepada tuntutan-tuntutan segera dari kondisi-kondisi masyarakat yang tumbuh terus, baik di bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Meski begitu, pikiran yang didasarkan Islam masih dapat menyelesaikan semua masalah itu jika dapat terstruktur dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga adalah sikap terbuka atau idea of progress. Jika seorang muslim konsisten dengan ajarannya, maka nilai idea of progress tidak perlu lagi dikemukakan, sebab sebenarnya telah ada padanya. Idea of progress bertitik tolak dari konsepsi atau doktrin, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, suci, dan cinta kepada kebenaran dan kemajuan. Maka, salah satu manifestasi adanya idea of progress ialah kepercayaan akan masa depan manusia dalam perjalanan sejarahnya. Sebetulnya, sikap reaksional dan tertutup terbit dari rasa pesimis terhadap sejarah. Oleh karena itu, konsistensi idea of progress ialah sikap mental yang terbuka, berupa kesediaan menerima dan mengambil nilai-nilai dari mana saja, asalkan mengandung kebenaran. Sikap terbuka merupakan salah satu tanda bahwa seseorang memperoleh petunjuk dari Allah, sedangkan sikap tertutup merupakan salah satu tanda kesesatan. Hal ini jelas-jelas telah terbukti dalam sejarah, yaitu saat umat Islam keluar dari Jazirah Arab, mereka tidak mempunyai apa-apa kecuali iman teguh yang memancar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, di daerah-daerah yang baru mereka taklukkan, mereka menemukan warisan-warisan manusiawi, baik dari barat, yaitu Yunani dan Romawi, maupun dari timur, yaitu Persia. Kemudian, mereka mengembangkan warisan-warisan itu di atas dasar prinsip-prinsip yang mereka bawa dari padang pasir Jazirah Arab dan menjadikannya sebagai milik sendiri. Karya mereka itulah yang kemudian melahirkan apa yang kita kenal sekarang sebagai kebudayaan dan peradaban Islam yang dibanggakan. Yang keempat adalah perlunya kelompok pembaruan yang liberal. Di Indonesia, kita mengenal organisasi-organisasi dengan aspirasi-aspirasi pembaruan. Tetapi sejarah mencatat bahwa mereka telah terhenti sebagai pelopor inovasi, sebab pada akhirnya mereka telah menjadi beku, karena tidak sanggup
tidak sanggup menangkap semangat dari ide pembaruan itu sendiri, yaitu dinamika dan progresivitas. Sebaliknya, organisasi-organisasi yang oleh sejarah dicatat sebagai organisasi-organisasi kontrareformasi sekarang justru telah menerima nilai-nilai yang dulunya menjadi hak monopoli para inovator. Sekalipun sikap mereka ini karena desakan hukum sejarah yang tak terhindarkan, dan mereka mengambilnya tidak secara serius menerimanya sebagai pandangan prinsipal. Akibatnya ialah keadaan stagnan yang secara menyeluruh menimpa umat sekarang ini. Organisasi-organisasi Islam yang telah didirikannya bersifat anti-tradisi dan sektarisme. Sekarang telah menjadi sebaliknya. Namun, organisasi-organisasi lainnya yang semula menolak nilai-nilai baru dan sekarang malah menerimanya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kelompok pembaruan Islam yang liberal. Namun, organisasi itu di sini dituntut adanya kemampuan dan keberanian untuk setiap waktu meninjau ulang nilai suatu kelompok. Tanggung jawab untuk memperbaiki masa depan umat manusia bukanlah hanya tugas dari umat Islam saja, tapi tanggung jawab bagi seluruh umat manusia. Kita harus belajar menggunakan pikiran-pikiran yang terbaik menurut ukuran prinsip-prinsip Islam dan mengusahakan perkembangan dengan realisme dan ketekunan berpikir yang sama. Inilah hakikat makna ijtihad yang kita kehendaki. Ijtihad jika gagal dilakukan akan menghasilkan kegagalan. Namun, itu masih lebih baik daripada stagnansi akibat tidak adanya ijtihad. Oleh karena itu, tidak mungkin terjadi ijtihad dan pembaruan yang berarti jika kita sendiri tidak mempunyai organisasi-organisasi dengan ilmu dan metode yang memadai untuk menggagas inovasi-inovasi baru. Maka dapatlah disimpulkan bahwa pekerjaan pembaruan adalah pekerjaan mereka dari kalangan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mengerti dan berpikir, yaitu umat cendekiawan. Maka tanggung jawab kaum terpelajar sungguh besar dan berat di hadapan umat manusia dalam sejarah ini dan di hadapan Tuhan kelak di kemudian hari. Itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.